Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 18 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus secara tegas menyatakan fungsi Bait Allah sebagai rumah doa dan tempat suci. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tanpa kompromi, Yesus mengusir para pedagang yang memanfaatkan tempat suci menjadi tempat bisnis untuk mencari untung. Bait Allah adalah tempat suci di mana orang datang untuk membawa persembahan dan mendengar ajaran Tuhan. Rumah doa yaitu tempat hening sebagai perjumpaan dengan Allah, tempat di mana komunikasi secara intim, batin, dan personal antara Allah dan umatnya terjadi. Namun ironisnya, Bait Allah menjadi tempat untuk berdagang. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita memiliki gereja yang adalah tempat kudus dan rumah doa, tempat perayaan liturgi. Kita harus menjaga kepantasan rumah ibadat kita. Lebih jauh dari itu, Bait Allah yang sesungguhnya bukan yang dibangun dari batu dan kayu menjadi bangunan yang megah, melainkan masing-masing kita pribadi ini. Kita adalah Bait Allah yang hidup, tempat kediaman Roh Allah. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Bait Roh Kudus?" Sebagai Bait Roh Kudus, kita harus menjaga tubuh dan hidup kita agar tidak bercacat dan bercela. Menjaga dan melayakkan diri kita menjadi kediaman Roh Allah. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing. Masih pantaskah tubuh kita ini menjadi tempat bersemayam Tuhan dalam diri kita? Ataukah karena tubuh kita sudah terlalu gaduh, sehingga gema suara Allah tidak lagi bisa terdengar? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah saatnya kita membersihkan diri, agar Bait Allah kita semakin hari semakin layak dan pantas untuk bersemayam Sang Pemberi hidup. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar berani membersihkan diri dari segala egoisme dan dorongan hasrat tak teratur kami, sehingga Bait Kudus-Mu dalam diri kami semakin memancarkan sinar keilahian-Mu. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa.
Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.